Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad. Sebelum kita memulai pelajaran, baiklah kita sama-sama untuk berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah kita berdoa tadi sebelum memulai pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Atau bertepatan juga dengan tahun gajah. Selanjutnya, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Apa artinya? Artinya Nabi Muhammad lahir tidak punya ayah. Ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Kapan? Yaitu sewaktu umur beliau berusia 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan ya, bukan setelah melahirkan maksudnya di sini. Jadi sewaktu ibunya mengandung di usia 2 bulan, ayah beliau Abdullah sudah meninggal dunia. Abdullah atau ayah beliau sebagai ayah tidak meninggalkan harta yang banyak untuk diwarisi putra beliau. Abdullah atau ayah beliau hanya meninggalkan beberapa unta saja ya. Jadi kemudian Nabi Muhammad bernama Siti Aminah berasal dari kaum suku Quraisy yang terpandang di masa itu. Nabi Muhammad ketika dilahirkan diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa diasuh oleh Halimatus Sa'diyah? Karena Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dengan tujuan untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dan kemudian selama kurang lebih umur beliau 2 tahun, beliau diserahkan lagi kepada ibunda kandung beliau, yaitu Siti Aminah. Nah, pada masa anak-anak, Nabi Muhammad ini selalu diajak pamannya Abu Thalib untuk menggembala kambing. Jadi karena beliau itu sangat senang dengan pekerjaannya dan juga beliau sangat sayang kepada hewan. Oleh sebab itu, paman beliau yaitu Abu Thalib memberikan julukan Muhammad anak yang cerdas, lincah, dan baik. Sewaktu usia muda atau remaja, Nabi Muhammad ini adalah orang yang terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Karena kejujuran beliau itulah sehingga beliau diberi julukan Al-Amin. Artinya adalah orang yang terpercaya. Jadi saat itu waktu muda beliau memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Beliau berdagang ke negeri Sam. Ikut seorang saudagar kaya wanita bernama Khadijah. Nah, jadi beliau ikut Khadijah berdagang karena kejujuran beliau inilah sehingga membuat majikan beliau Khadijah tadi jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah. Jadi beliau menikah di usia 25 tahun. Jadi saat itu Siti Khadijah berusia lebih tua dari Rasulullah. Kemudian ketika beliau berumur 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul dan kemudian beliau melakukan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Beliau mengajak seluruh kaum penduduk kota Mekah waktu itu untuk menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan terhadap penyembahan berhala sewaktu itu. Beliau diangkat kemudian menjadi rasul. Diangkat beliau menjadi rasul ini peristiwanya terjadi di Gua Hira. Gua Hira. Kenapa di Gua Hira? Karena pada saat itu beliau
memiliki kebiasaan sewaktu di bulan Ramadan beliau selalu berkhalwat ke Gua Hira. Di mana Gua Hira ini? Gua Hira ini berada kurang lebih 5 km di timur kota Mekah. Jadi setiap bulan Ramadan beliau itu selalu berkhalwat ke Gua Hira. Nah, pada saat beliau berkhalwat di Gua Hira ini, tepatnya pada hari ke-17 bulan Ramadan, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu beliau ketika tidur datanglah Jibril menghampiri beliau. Kemudian beliau menceritakan bahwa beliau disuruh untuk membaca. Tapi kata beliau, kata Rasulullah, dijawab, saya tidak bisa membaca. Nah, kemudian Jibril memeluk sehingga Rasulullah merasa bahwa kematian sedang menghampirinya. Dan kemudian dilepaskanlah oleh Jibril, lalu kemudian Jibril berkata lagi, bacalah. Tapi kata Rasulullah, aku tidak dapat membaca. Nah, tetapi anehnya sewaktu beliau dilepaskan pelukan tadi oleh Jibril, kemudian beliau membaca kata-kata yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itulah surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq ini adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah dan ayat pertama dalam Al-Quran yang menjadi awal turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Makanya di tiap tanggal 17 Ramadan diperingati dengan peristiwa Nuzulul Quran, yang artinya adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Inilah sejarahnya ya. Nah, selanjutnya dalam menyiarkan agama Islam atau agama Allah, Nabi Muhammad ini tidak pernah sedikit pun merasa gentar, merasa takut dalam menghadapi berbagai rintangan. Kenapa? Karena beliau sangat yakin dan percaya kepada pertolongan Allah. Jadi walaupun beliau diancam bahkan mau dibunuh, beliau tetap berani dan tidak mendendam. Malah beliau bersifat memaafkan terhadap orang-orang yang jahat kepada beliau. Salah satunya adalah bernama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini adalah seorang pembesar kaum Quraisy yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Bahkan Abu Jahal ini diceritakan melempari Nabi Muhammad ketika sedang beribadah dengan kotoran. Jadi saat Nabi Muhammad sedang sholat atau pokoknya ibadah kepada Allah, Abu Jahal datang dengan teman-temannya kemudian melempari atau mengotori Nabi Muhammad dengan najis atau kotoran hewan. Tapi Nabi Muhammad malah mendoakan Abu Jahal ini supaya bertobat. Nah, jadi beliau tidak dendam. Kemudian beliau pun bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim, maka mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Nah, jadi hal ini kemudian disimbolkan oleh Rasul dengan menampakkan jari telunjuk dan jari tengahnya tidak terhalang apapun. Jadi diibaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah Nabi beliau, kedekatan antara Nabi dengan orang-orang yang mencintai anak yatim. Jadi begitulah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Nah, jadi Rasulullah ini adalah Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir ya. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Jadi kalau ada orang-orang mengaku Nabi, mengaku Rasul, sekarang-sekarang ini itu bisa dipastikan adalah palsu. Jadi kita tidak boleh mempercayainya. Baiklah, tidak terasa pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa belajar yang rajin di rumah dan juga selalu taat kepada orang tua. Dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya anak-anak ya. Lalu marilah kita bersama-sama mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan mendapatkan berkah dan ridha Allah. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.